Kalau kamu ataupun keluarga kamu tidak merasa order produk apapun di online, baik itu di Shopee, TikTok Shop, Tokopedia, Lazada dan sebagainya, terus tiba-tiba ada kurir datang antar paket COD, kalian harus berhati-hati karena bisa jadi itu salah satu modus penipuan berkedok paket COD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat online, jumpa lagi di channel aku bersama aku Novi. Di video kita kali ini aku ingin sharing suatu hal untuk kalian agar kalian terhindar dan tidak menjadi korban penipuan paket yang berkedok paket COD. Karena sekarang ini tuh banyak banget modus tersebut. Jadi dengan adanya video ini diharapkan sobat online semua beserta keluarga bisa lebih waspada dan berhati-hati dalam menerima paket COD. Jika kamu sendiri ataupun salah satu dari anggota keluarga itu sama sekali tidak merasa order suatu produk apapun di online. Sebenarnya ini bukan kasus modus penipuan baru karena sudah banyak juga yang pernah mengalaminya. Nah, sebelum kita bahas lebih mendalam dan aku kasih tips supaya terhindar dari modus ini, jangan lupa untuk like dan komen video aku, share juga ke semua medsos kamu, dan yang paling penting jangan lupa untuk subscribe channel aku serta aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan update video terbaru dari aku lainnya di channel ini. Dan aku juga sangat berterima kasih untuk sobat online yang sudah like video aku dan juga sudah subscribe channel aku ini juga. Terima kasih banyak atas support kalian. Semoga kebaikan kalian menjadikan sebuah keberkahan. Sebenarnya tidak semua paket COD itu merupakan suatu modus penipuan. Karena kalau memang kamu order suatu produk secara COD, ya itu kemungkinan memang paket kamu yang datang. Tapi tetap hati-hati juga sebelum kamu membayarnya. Pastikan dulu bahwa itu beneran paket pesanan kamu. Apakah harus langsung dibuka paketnya di depan kurir? Tidak, kalian bisa cek aja di kertas resi yang tertempel pada plastik packing produknya itu. Kalian cek nama dan alamat si penerima, pengirimnya siapa dan dari mana, cek produknya yang tertulis pada kertas resinya itu, cek juga nomor pesanannya sesuai apa enggak dengan nomor pesanan dari produk yang kamu order itu. Untuk nomor pesanan produk yang tercantum pada kertas resi paketnya itu bisa kalian lihat sama apa enggak dengan yang tertulis pada aplikasi dari produk yang kamu pesan. Tapi lain hal lagi jika kamu ataupun salah satu anggota dari keluarga itu sama sekali tidak merasa order produk apapun di online, apalagi order produk secara COD, terus tiba-tiba ada kurir datang untuk mengantarkan paket COD. Nah, itu harus hati-hati, jangan gegabah untuk langsung membayar tagihan COD-nya. Apalagi ini rawan terjadi kalau paket COD-nya itu atas nama kamu, terus kamunya nih pas lagi nggak di rumah, itu kadang pihak keluarga kita asal langsung aja membayar tagihan paket COD-nya tanpa cari tahu dulu kebenarannya ke kita. Walaupun nama bahkan alamat kamu yang tercantum pada kertas resi paket COD-nya itu benar semua, tapi kalau kalian nggak merasa order apapun, apalagi itu pembayarannya secara COD, itu harus hati-hati. Edukasi ini nggak cuma buat kamu yang menonton video ini aja, tapi kamu juga harus mengingatkan ke keluarga kamu untuk berhati-hati juga, agar tidak gegabah langsung bayar tagihan paket COD-nya jika kalian ataupun keluarga kalian tidak merasa order suatu produk apapun di online. Sebenarnya ada ciri-ciri modus paket COD yang bisa kebaca oleh kurir karena bisa dilihat dari nomor resinya yang aneh dan mencurigakan. Setiap ekspedisi itu memiliki nomor resi resmi yang menjadi ciri dari ekspedisi tersebut. Misalnya aja ekspedisi JNT, pengiriman paket di JNT itu di nomor resinya pasti ada kode huruf sebelum angka. Kalau belanja di Shopee, resi JNT itu punya kode huruf sebelum angka, itu adalah JP, terus dilanjutkan dengan angka. Kalau belanja di TikTok, nomor resi JNT itu punya kode huruf sebelum angka, itu adalah JX, terus dilanjutkan dengan angka. Terus kalau belanja di luar e-commerce, nomor resi JNT itu punya kode huruf sebelum angka, itu adalah JD, terus dilanjutkan dengan angka. Nah, tapi di resi yang tercantum di paket modus COD, itu nomor resinya aneh dan mencurigakan karena nggak ada kode huruf sebelum angka, dan itu pun juga nggak seperti biasanya karena nomor resi paket COD modus ini nggak ada kode huruf
hurufnya dan langsung diawali dengan angka yang nggak biasa. Hal ini bisa kamu pelajari dan simak penjelasannya di video resminya JNT yang ada di YouTube. Ini terjadi nggak cuma hanya di ekspedisi JNT aja, tapi kita juga harus waspada ketika ada paket COD dari pengiriman ekspedisi apapun. Kalau kita sendiri ataupun salah satu dari anggota keluarga kita, nggak ada satupun yang merasa order produk apapun di online. Kalau kurir sudah curiga itu merupakan paket COD modus, kenapa masih dikirim ke alamat penerima? Jadi gini, kurir kan hanya bertugas untuk mengirimkan paket agar sampai ke alamat tujuan. Dan ada beberapa kurir juga yang kurang paham mengenai ciri dari modus paket COD. Mungkin karena kurir tersebut merupakan kurir baru juga, jadi kurang paham dengan hal seperti itu. Tapi jika kurir tersebut merupakan kurir lama dari suatu ekspedisi, biasanya mereka sudah paham dengan ciri-ciri dari paket modus COD. Nah, biasanya kalau kurir tersebut sudah paham dengan ciri modus paket COD, itu pas mereka antar paketnya ke lokasi tujuan, mereka juga kasih warning kok ke kita dengan cara memastikan apakah paket yang mereka antar itu beneran paket pesanan kita atau bukan. Kalau kita sendiri yang bersangkutan ada di situ, kita bisa tolak kalau kita memang tidak pesan paket COD apapun atau kalau itu memang bukan barang yang kita pesan. Tapi kalau pas kita yang bersangkutan itu nggak ada di rumah, biasanya keluarga kita itu langsung gitu aja bayarin tagihan paket COD-nya tanpa bertanya dulu ke kita, karena mereka pikir kita memang lagi beli sesuatu barang atau paket yang pembayarannya secara COD, yang padahal itu bukan merupakan paket milik kita, melainkan itu merupakan paket dengan modus berkedok COD. Modus ini nggak cuma menyasar ke orang-orang yang lagi nggak pesan paket COD aja, kadang ada juga yang kebetulan kamu memang sedang menunggu paket COD yang kamu pesan itu datang, padahal di status pengiriman pada pesanan kamu itu statusnya masih dalam proses dikirim, tapi tiba-tiba ada paket COD yang sampai duluan di alamat kamu. Nah, kalau kayak gitu kamu harus berhati-hati, takutnya itu merupakan salah satu dari paket modus COD. Jadi sebelum kamu membayar tagihan COD-nya, kamu harus cek pastikan segala yang tercantum pada kertas resi dari produk paket COD-nya itu sesuai apa enggak, dari identitas si penerima, pengirimnya siapa dan dari mana, barangnya yang tertulis di kertas resinya itu apa, terus nomor pesanannya itu sama apa enggak seperti nomor pesanan paket kita yang tercantum di aplikasi. Kalau identitas kita di paket COD yang tiba-tiba datang itu benar semua, jumlah tagihan COD-nya itu juga sama persis dengan pesanan paket COD yang sedang kita tunggu, tapi kalau nama barangnya yang tertulis di kertas resinya beda, ataupun pengirimnya juga beda, atau bahkan nomor pesanannya itu juga beda, nah itu bisa jadi merupakan paket modus COD. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan agar tidak terjebak modus paket COD. Pertama, pastikan selalu cek WhatsApp. Kenapa? Karena biasanya kalau ada paket akan dikirim ke lokasi kita, itu kurir akan chat dulu melalui pesan WhatsApp untuk konfirmasi bahwa akan ada paket COD dikirim ke lokasi kita. Nah, dari situ kita sudah bisa tahu kalau akan ada paket COD sedang diproses dikirim ke rumah. Jika kamu nggak merasa order barang apapun, kamu bisa langsung tolak dan bilang ke kurir bahwa kamu nggak pesan produk tersebut dan minta tolong untuk langsung diretur aja paketnya. Jadi nanti kurir akan langsung memproses retur paketnya itu. Tapi kalau kebetulan kamu memang sedang ada paket COD, nah kamu harus cermat, lihat pada chat pesan WhatsApp yang dikirim kurir tadi, cek dengan teliti apakah benar itu paket kamu. Kalau nama dan alamat kamu benar, tapi kalau rincian seperti ekspedisinya ataupun nomor resinya beda dengan yang seharusnya yang ada di status produk yang kamu beli di aplikasi, itu kamu bisa langsung tolak aja dan minta tolong ke kurir untuk langsung diretur aja paketnya. Apalagi kalau nomor resi yang diinformasikan itu aneh dan mencurigakan, seperti cuma deretan angka aja yang diawali angka 1 dan gak ada kode hurufnya juga, misalnya kayak gini, nah itu sudah dipastikan itu merupakan paket modus COD. Terus gimana kalau kita tidak mendapatkan notifikasi pesan chat apapun dari kurir di WhatsApp? Nah itu nanti kan bakalan ada kurir yang datang untuk mengantarkan paket COD-nya. Nah itu kalian jangan langsung bayar tagihan paket COD-nya kalau kamu ataupun keluarga kamu nggak merasa pesan suatu produk apapun di online. Kamu bisa langsung tolak dan minta tolong ke kurir untuk langsung diretur aja. Atau kalau kamu memang sedang menunggu paket COD yang benar-benar kamu order, sebaiknya kalian cek dulu segala rincian yang tercantum di kertas resi paketnya itu sebelum kalian membayar tagihan COD-nya, untuk memastikan aja apakah itu beneran paket COD yang kamu pesan atau bukan. Kamu cek nama, nomor handphone dan alamat kamu, pengirimnya siapa dan dari mana, ekspedisi yang mengantarkan paket COD-nya itu ekspedisi apa, terus nomor resinya berapa dan barangnya yang tercantum di kertas resinya
itu tertulis barangnya apa. Itu semua bisa kalian baca dulu di kertas resi yang tertempel pada plastik packing dari produk paket COD-nya itu. Kalau ada suatu rincian yang berbeda dengan paket COD pesanan kamu, yang tercantum pada pesanan kamu di aplikasi itu ada yang nggak sama dengan apa yang tercantum di kertas resi pada paketnya itu, apalagi nomor resinya nggak sama dan mencurigakan, beda banget dengan resi dari produk yang kamu order, nah itu bisa langsung kamu tolak aja dan minta tolong ke kurir untuk langsung diretur aja paketnya itu. Itu tadi kalau kamu yang bersangkutan sedang ada di rumah. Nah, kalau kebetulan kamu yang bersangkutan itu lagi pas nggak di rumah, gimana? Kamu bisa sampaikan ke keluarga kamu mengenai modus paket COD agar bisa berhati-hati kalau ada paket COD datang. Jangan sampai dibayar dulu, lebih baik segera hubungi kamu dulu, atau lebih baik segera hubungi yang bersangkutan dulu, bisa telepon atau SMS kamu dulu, atau bisa telepon atau SMS yang bersangkutan dulu untuk memastikan bahwa itu beneran paket COD yang kamu pesan apa bukan. Jadi keluarga kita nggak langsung asal bayar tagihan paket COD-nya itu. Pokoknya dimanapun kalian belanja online, entah itu di e-commerce atau di marketplace atau di luar marketplace dan di luar e-commerce, jika kalian mau belanja online secara paket COD, entah itu pakai ekspedisi apapun, pastikan poin-poin tadi ya agar kalian terhindar dan tidak menjadi korban dari modus penipuan paket COD. Dan aku juga mohon maaf jika penjelasan aku ini kiranya muter-muter, tapi aku harap kalian bisa paham dengan setiap informasi yang telah aku sampaikan di video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk sobat online semua. Nah, jadi seperti itulah pembahasan dan sharing kita di video kita kali ini. Semoga video ini bisa membawa manfaat untuk semuanya. Jangan lupa untuk like, comment, and share video aku. Dan yang paling penting jangan lupa untuk subscribe channel aku, serta aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan update video terbaru dari aku lainnya di channel ini. So thank you for watching and see you on my next video. Wassalamualaikum.